Istilah blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu. Terdapat di istana kerajaan Brawijaya. Alunan suaranya mengagumkan, sehingga semua akan terpana tatkala blawong sedang berkicau, seolah burung itu punya karisma yang luar biasa. Julukan blawong disematkan kepada Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman oleh gurunya, yaitu Kiai Haji Zainuddin Mojosari. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman yang merupakan kakek dari Gus Kausar diramal oleh gurunya itu kelak akan menjadi seorang ulama besar yang selanjutnya mencetak generasi-generasi unggul. Itulah sebab kemudian kenapa beliau disematkan oleh gurunya dengan julukan blawong. Banyak kisah dan kesaksian keluarga, para kiai, santri tentang kecintaan beliau terhadap mengaji. Bahkan salah satu prinsip hidup yang ditanamkannya adalah afdolut turuk ilallah thariqatut ta'lim wa ta'alum. Artinya, sebaik-baiknya thariqah atau jalan menuju Allah adalah belajar dan mengajar. Salah satu kisah yang menjadi bukti betapa beliau mencintai mengaji adalah ketika beliau menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni perjalanan menuju Baitullah untuk melaksanakan haji. Dalam perjalanan menuju Makkah, selama di kapal uap inilah beliau menggunakan waktunya untuk tetap mengaji, melalar nadzoman Ukudul Juman, yaitu kitab balaghah atau sastra karya dari Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Karena bagi beliau, tekun dalam belajar adalah kunci utama. Sebagaimana diketahui, untuk berangkat menunaikan haji ke Makkah pada zaman dulu adalah merupakan sebuah pilihan. Artinya, tidak semua orang bisa berangkat haji meskipun dia memiliki bekal yang cukup. Belum lagi pada saat itu terdapat ujian di Makkatul Mukarramah, di mana kala itu di tanah Hijaz terjadi perebutan kekuasaan oleh kelompok Wahabi yang diprakarsai oleh Abdul Aziz As-Saud. Tentu peristiwa ini sangat mengganggu keamanan dan stabilitas, terutama bagi orang asing. Sesampainya beliau di Makkah, beliau pergunakan waktunya untuk berguru kepada para ulama di tanah Hijaz, kurang lebih hampir 2 tahun lamanya. Bahkan beliau juga sempat mengajar di kota suci ini. Akan tetapi, kabar memburuknya situasi politik di tanah Hijaz pada tahun 1922 membuat beliau merasa sedih dan resah. Apalagi peperangan pun tidak terhindarkan, sehingga ada pemberlakuan hukum darurat perang, yakni seluruh warga asing harus menghentikan segala kegiatannya, termasuk perjalanan Makkah-Madinah. Karena situasi seperti ini, pihak aparat pemerintah akan memulangkan secara paksa bagi warga asing ke asal negaranya. Dengan segala kekacauan yang terjadi di Makkah, Kiai Haji Jazuli Usman tidak menyerah begitu saja. Beliau bertekad untuk ziarah ke Madinah, sebab selama beliau di tanah Makkah belum sempat ziarah ke Madinah. Akhirnya beliau berjalan kaki dari Makkah ke Madinah bersama 6 temannya. Mereka membawa sedikit bekal sambil mengalungkan guriba, yaitu kantong wadah air dari kulit kambing, dikalungkan di lehernya masing-masing. Berjalanlah rombongan kecil ini melintasi hamparan padang pasir yang tandus. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah lautan pasir, gunung-gunung batu yang terjal, tidak ada pohon yang rindang. Karena terik matahari mencapai 40–55 derajat Celcius, sementara perbekalan air semakin menipis. Sungguh pemandangan yang sangat memilukan hati. Namun segala kesulitan itu tidak sedikit pun menyurutkan tekad mereka untuk bertemu dan berpamitan kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun jarak yang ditempuh mencapai 498 km, hampir sama dengan jarak Surabaya ke Tegal. Apabila panas telah sangat menyengat, mereka istirahat di tempat yang saat itu dijumpainya. Kadang menemukan timbunan batu di lereng gunung. Namun apabila mereka tidak menjumpai tempat seperti itu, maka mereka akan berhenti dan tidur di tengah padang pasir. Digalinya padang pasir itu, lalu masing-masing memendam badannya sampai batas leher. Hanya kepalanya saja yang kelihatan. Namun kejadian yang paling mengagumkan adalah mereka tetap mengaji dalam kondisi seperti itu. Bila memungkinkan, mereka akan duduk melingkar dan memulai mengaji kitab Minhatul Iqrab, yaitu kitab tentang ilmu nahwu. Pada suatu hari, akhirnya mereka bertemu dengan suku Badui, dan mereka ditolong lalu dipersilahkan singgah di gubuknya. Di sanalah rombongan kecil ini bisa mengisi bekal kembali. Sementara itu, suku Badui menyembelihkan kambing untuk menyuguhi Kiai Haji Jazuli Usman beserta teman-temannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya hingga berjumpa dengan suku Badui lainnya. Akan tetapi, suku Badui kali ini memiliki niat jahat, bermaksud merampok mereka. Sebelum insiden terjadi, salah seorang dari rombongan itu berkata, "Kami ini orang-orang fakir dari tanah Jawa akan berziarah ke makam Rasulullah." Lalu mereka dari suku Badui itu terketuk hatinya, malahan mempersilahkan kepada mereka istirahat dan memberinya makanan serta minuman. Hari demi hari mereka terus lalui dengan berjalan dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan sorban mereka pun disobek untuk dijadikan alas kaki. Kini mereka tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dimakan dan diminum. Saat kondisi itulah, lalu Kiai Haji Jazuli Usman berkata kepada teman-temannya, "Aku akan berdoa memohon kepada Allah, dan kalian semua silahkan mengamini doaku." Tidak lama berselang, tiba-tiba muncullah seorang lelaki berbaju putih, memanggil mereka dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Lalu orang itu mempersilahkan rombongan Kiai Haji Jazuli Usman untuk masuk ke dalam gua. Selanjutnya, di dalam gua itu mereka disuguhi aneka makanan, minuman, dan buah-buahan. Peristiwa itu bahkan terjadi berulang kali. Namun anehnya, ketika mereka pamit untuk berangkat melanjutkan perjalanan menuju Madinah, kemudian mereka menoleh ke belakang. Ternyata tempat yang disinggahinya tadi itu menghilang. Pada akhirnya, tibalah rombongan Kiai Haji Jazuli Usman beserta teman-temannya itu di kota Madinah. Setelah sebulan lebih melewati ganasnya padang pasir, dan hampir sebulan lamanya mereka tinggal di Madinah, sebelum akhirnya mereka ditangkap oleh pemerintah kerajaan As-Saud, lalu dipulangkan ke tanah air.